فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam sekaligus menyelesaikan pembahasan berkaitan masalah tidur sebelum mandi janabah dalam kondisi dia junub. Disetorkan terlebih dahulu hadisnya yang sudah berlewat atau sudah kita lewati berkali-kali serentak profesional seperti biasanya. Tafadhalu. Naam ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, simak baik-baik halaman 235. 235. Setelah kita menyebutkan pertemuan yang lalu, yang diinginkan wudu di sini wudu secara apa? Secara syariat. Wudu seperti biasanya itulah yang cocok dengan dalil. Perhatikan berikutnya, mas'alatun permasalahan yang baru, disimak bagian atas itu 235. Wa hal hadzal hukmu khasun birrijal am annahu 'amun birrijal wan nisa? Penting. Hukum ini wudu sebelum tidur ini berlaku khusus untuk laki-laki ataukah 'amun umum untuk laki-laki dan perempuan? Pahami ya? Wudu sebelum tidur dalam kondisi janabah ini khusus untuk laki-laki atau annahu amun ataukah berlaku umum birrijal wan nisa, laki-laki dan wanita. Kita lihat alladzi yadhhar al-umum, yang nampak dengan kebenaran adalah umum. Berarti laki-laki perempuan sama, sebelum tidur mandi dulu. Kalaupun enggak mandi wudu. Tapi untuk masalah wudu atau mandi ini apa kemarin kesimpulannya? Mubah, sunnah atau wajib, Hasan? Mubah. Kalaupun antum enggak mandi, enggak wudu langsung tidur pun enggak ada larangan. Enggak ada dosa. Paham? Cuman afdolnya kalau memungkinkan mandi atau kalaupun belum mandi wudu. Kita lihat. Liqaulihi, dikarenakan keumuman perkataan Rasulullah SAW, idza tawaddaa ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian, umum enggak ini? Umum, laki-laki perempuan juga kalian kan? Naam. Wudu. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, laki-laki maupun wanita, qauluhu falyarqud wa huwa junubun, maka hendaknya dia tidur. Silahkan tidur dalam kondisi dia junub kalau sudah wudu. Cuman sudah kita lewati berkali-kali, wudu sini hukumnya bagaimana? Mustahab atau wajib atau mubah? Mubah. Naam, boleh-boleh saja, bukan wajib, bukan sunnah. Bisa dipahami ya? Raqada yarqudu artinya tidur. Namanya namu tidur juga. Tapi bedanya bata yabitu. Kalau bata yabitu tidur di malam hari. Ini faedah ini. Raqada yarqudu tidur bebas, mesti yang malam sore raqada yarqudu. Namanya namu tidur juga. Tapi kalau bata yabitu tidur di malam hari. Bata yabitu. Si fulan yabit bermalam. Mafhum bedanya ya? Jadi raqada yarqudu sama namanya namu artinya sama enggak? Sama, bebas tidur kapan pun namanya namu atau raqada yarqudu. Tapi kalau bata yabitu tidur di malam hari. Mafhum? Bermalam, nginep. Sudah pahami itu faedah ya seputar bahasa Arab. Dan lihat masalatun permasalahan yang baru, hal yuqalu bi anna hadzal amra lil wujub. Penting. Apakah perintah ini wajib? Harus tidur gitu loh. Dalam kondisi dia junub atau janabah, kemudian wudu, apakah setelah wudu harus tidur? Kalau enggak tidur dosa atau bagaimana? Itu pahami Bapak ya. Falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Nah, harus tidur apa boleh setelah wudu makan dulu, minum dulu, santai-santai ngopi dulu misalkan, atau langsung tidur itu loh. Perintah ini kan, nah wajib enggak perintahnya ini? Kita lihat. Al-jawab la, perintahnya bukan untuk wajib. Disimak itu. Wa innama hadza lil ibahah, tapi ini perintahnya ibahah. Apa ibahah? Pembolehan. Ibahah artinya pembolehan, bukan wajib tapi pembolehan. Mafhum?
Jadi perintahnya enggak harus tidur antum habis wudu, habis mandi misalkan makan-makan dulu boleh enggak? Ihsan. Enggak ada larangan. Mau minum-minum silakan. Enggak langsung tidur gitu. Paham ya? Kalaupun boleh juga langsung tidur setelah wudu atau setelah mandi tadi. Kita lihat. Idza tawaddaa wa arada an yanam falyanam. Apabila dia sudah wudu kemudian ingin tidur ya tidur. Walau qaddira anna ahadahum nama junuban summa ihtalam. Kalaupun seandainya takdirkan qaddira ditakdirkan. Kalaupun seandainya qaddira ditakdirkan anna ahadahum bahwasanya salah satu di antara mereka nama tidur junuban dalam kondisi junub summa ihtalam. Kemudian mimpi basah. Jadi ketika dia tidur dalam kondisi junub kemudian mimpi basah lagi. Nah, berarti totalnya berapa kewajibannya? 2. Ya kan? Yang junub pertama dia belum mandi, tertidurnya, akhirnya mimpilah basah di situ. Paham ya? Mimpi basah tadi. Nah, berarti berapa kewajiban seharusnya mandinya? 2 seharusnya. Tapi fa innahu la yajib alaihi illa ghuslan wahida. Masyaallah. Ini ilmu ini. Maka dia tidak wajib kecuali hanya mandi 1 kali saja cukup. Karena hukumnya dua-duanya wajib, digabungkan boleh. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Biniyatan wahidah dengan 1 niatan, mandi janabah. Walaupun 3 kali 4 kali dia dalam kondisi junub, kemudian belum sholat, dan ketika mau sholat dia mandi sekali aja, diniatkan untuk semuanya boleh. Mafhum soal ini? Diniatkan untuk semuanya boleh. Disimak ya. Li raf'il hadatsy, biniyatan wahidah li raf'il hadatsy. Dengan 1 niatan untuk apa? Mengangkat hadas. Akbar atau asghar ini fadil? Hadasnya ini ketika orang mandi janabah mengangkat hadas akbar atau asghar? Akbar. Kaedahnya yang akbar aja hilang otomatis yang asghar berarti enggak perlu wudu lagi gitu loh udah mandi janabah. Paham ya? Ente kok enggak wudu ya, akhi? Anak kan udah mandi janabah. Naam, sahih memang. Kalau udah mandi janabah, mandi besar enggak perlu wudu lagi. Paham? Nah, karena apa? Wudu itu untuk mengangkat hadas apa? Wudu. Wudu itu mengangkat hadas apa? Asghar. Jangan lupa. Paham ya? Nah, sedangkan mandi janabah mengangkat hadas apa? Akbar. Kaedahnya yang akbar aja hilang otomatis yang asghar. Dihafalkan itu. Nah, kita lihat mas'alatun. Sekarang permasalahan baru. Mandi Jumat digabung dengan mandi janabah boleh enggak? Ini penting juga ya. Yang namanya manusia kan beda-beda, tapi kan kadang-kala terjadi misalkan. Nah, perlu enggak mandi 2 kali gitu loh? Atau cukup sekali? Nah, lihat. Hal takfi fi ghuslil jum'ah niyatu ghuslil janabah. Apakah cukup ketika mandi Jumat meniatkan mandi janabah juga? 1 kali mandi itu 2 itu. Mandi Jumat plus mandi janabah. Cukup enggak kira-kira? Sebelum anak baca anak kasih kesimpulannya. Kesimpulannya cukup, tapi niatnya janabah dulu. Baru Jumat. Jangan Jumatnya dipakai janabah enggak bisa. Paham? Karena mandi Jumat menurut pendapat yang sahih barakallahu fiik, 6 itu nanti kalaupun seandainya wajib enggak seperti wajibnya mandi janabah. Paham ya? Nah, kalaupun dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, berarti beda hukumnya kan dengan mandi janabah ini. Maksudnya gini, kalau antum mendahului mandi Jumat, mandi Jumat, digabung juga mandi janabah caranya gitu. Tapi kalau antum udah mandi janabah, enggak perlu niatkan mandi Jumat. Paham ya? Langsung digabung bisa. Paham? Nah, seperti itu. Karena apa? Menggabungkan 2 niatan dalam 1 amalan itu boleh. Paham ya? Surat dohirnya kan ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Berarti kalau wajib digabung boleh kan dalam 1 amalan kan? Ayo kita lihat. Amma ghuslul jum'ati fala budda min jam'i niyatain. Sahih. Adapun mandi Jumat, ini ingat-ingat ya, mandi Jumat harus la budda artinya harus. Maka harus min jam'i niyatain, harus mengumpulkan 2 niatan. Kalau antum mandi Jumat ternyata juga junub juga, berarti harus mengumpulkan 2 niatan. Ingat-ingat, mengumpulkan 2 niatan. Li'anna ghuslal jum'ah yukhalifu ghuslal janabah. Karena mandi Jumat itu beda dengan mandi janabah. Beda atau sama? Beda. Wa in kanatil hay'ah wahidah, walaupun bentuk dan caranya sama. Kalau bentuk cara mandinya sama, cuman beda gitu loh. Beda barakallahu fiik amalan ibadahnya. Yang ini amalan mandi Jumat, ini amalan mandi janabah. Beda. Caranya sama.
Wa akmalul hayat an yaghtasila bi ghuslin Nabi SAW, dan keadaan yang paling sempurna, akmal itu paling sempurna, hayat itu keadaan, dan keadaan yang paling sempurna an yaghtasila, seseorang itu hendaknya mandi ka ghuslin Nabi SAW, seperti mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Jadi kalau antum mandi Jumat mau digabung sekalian niatnya dua. Wahana mandi Jumat plus mandi janabah. Paham? Niatnya tok yang dua. Mandinya berapa kali? Satu cukup. Mafhum soal Hizam? Ayo na'am. Dikondisikan ini ya. Karena penting ini. Di antara antum mungkin terjadi, nah ternyata sekali pun cukup mandinya. Enggak perlu dua kali. Wal kalamu 'alal ahaditsnya tul, dan pembicaraan berbicara masalah hadis ini panjang. Fahuwa kalamun mubarak, maka yang namanya hadis itu adalah ucapan yang diberkahi. Jangan keliru, orang Arab kadang kalau doakan keberkahan mabruk. Ya akhi, alaf mabruk katanya. 1000 mabruk. Mabruk itu artinya bukan diberkahi loh. Mabruk itu menderum. Unta menderum mabruk. Jadi mabruk bukan diberkahi. Kalau diberkahi mubarak. Mubarak insyaallah, bukan mabruk. Setelah bahasa Arab cek mabruk. Mabruk itu artinya bukan diberkahi tapi menderum. Tahu menderum? Unta berdiri, kemudian menderum. Bahasa Jawanya jerum. Kalau enggak paham menderum. Mafhum Muhammad Ridha? Menderum tahu arti menderum? Ewa, unta, sapi, kuda berdiri. Nah, ketika dia turun namanya jerum bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia menderum. Paham ya, gitu aja ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, bedakan. Jadi kalau doakan temannya biar diberkahi kan mabruk ya akhi, keliru. Mubarak. Mubarak. Semoga diberkahi. Nah, kalamun mubarak, fa huwa kalamun mubarak, kalamun Nabi SAW, yang mana itu ucapan yang diberkahi, itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma yata'allaq bidzalika minal wahyi al-mubarak, dan yang ada kaitan dengan itu barakallahu berupa wahyu yang diberkahi. Fa innallaha azza wa jalla auha ila nabiyhi al-Qur'an kama auha ilaihi as-sunnah. Masyaallah. Lihat ini. Dikarenakan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada nabinya Al-Quran, sebagaimana Allah telah mewahyukan kepada nabinya apa? As-Sunnah. Apa hadisnya itu? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Perhatikan ya. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya apa? Wahyu yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Paham ya? Jadi kalau sudah datang dari Al-Quran dan Sunnah apa? Sambutan kita apa Zaki? Sami'na wa ta'na. Enggak boleh melanggar, nolak, bantah, bangkang, ngayal, berontak, jangan. Kalau itu Al-Quran Sunnah sami'na wa ta'na, selesai. Berat memang, ya kan? Tapi hasilnya luar biasa. Surga jaminannya. Paham ya? Itu kan yang kita kejar kan? Nah, kalau ngejar surga itu nomor satu. Makanya jangan pernah di dunia ini cuma ngejar apa Mas? Jangan pernah ngejar dunia. Ngejar dunia itu gak ada habisnya. Ngejar akhirat itu yang perlu kita perjuangkan. Percaya enggak? Harus. Paham ya? Harus percaya. Akhirat kita perjuangkan, siap berkorban untuk akhiratnya. Al-Quran Sunnah harga mati. Maksudnya bagaimana? Membela, memperjuangkan, mendakwakan Al-Quran Sunnah sampai meninggal dunia. Paham ya? Allahul musta'an, seperti itu. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perhatikan Mas, disimak. Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsu. Bukan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Akan tapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Mafhum? Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Perhatikan berikutnya, walau umila bimithli hadzal hadits bi nahwi wa bi nahwi. Dan kalau seandainya yang semisal hadis ini diamalkan dan juga yang semisalnya, perhatikan, la saliman nasu min katsirin min amrad. Niscaya manusia akan selamat dari kebanyakan penyakit. Orang punya penyakit barakallahu fik, penyakit kemaluannya atau semisalnya karena biasanya enggak mandi gitu loh. Secara global aja kalau orang enggak pernah mandi, itu penyakitnya nanti macam-macam. Ada yang kadasem, ada yang barakallahu fiik, ada yang apa namanya itu panu, ya kan? Ada juga yang gatal-gatal karena enggak mandi. Paham ya? Nah, ini kata beliau, kalau seandainya manusia itu mengamalkan hadis seperti ini, mandi janabah atau yang semisalnya,
Paham ya? Niscaya manusia selamat, la saliman nasu, manusia selamat. Ya, dikondisikan, manusia selamat. Min katsirin min amrad, selamat dari banyak penyakit. Paham ya? Karena bersih badannya. Apalagi kalau yang mandi cuma sepekan sekali. Paham ya? Alasnya dingin atau yang semisalnya, itu kurang. Mandi sepekan sekali mandi apa? Paham ya? Itu artinya nanti kalau mandi sepekan sekali itu kan enggak bersih. Nah, barakallahu fiik. Dipermisalkan orang yang sholat 5 waktu dalam sehari semalam, itu dipermisalkan di depan rumah itu ada sungai, dia mandi dalam sehari 5 kali mandinya. Bersih atau tidak? Bersih, bayangkan itu. Nah, maksudnya kalau yang namanya mandi itu kan kembali ke masing-masing. Antum itu kan punya badan kan, rawat itu badan. Jangan dikasih kotor itu badan. Paham ya? Dirawat, bersihkan, mandi, semangat, ya kan? Masa ngerawat badan sendiri enggak mau? Paham ya? Tapi ngerawat badan orang lain mau. Allahul musta'an. Maksudnya dia ngeritik, ente kok enggak mandi? Oh, dia sendiri enggak mandi kok. Paham ya? Maksudnya semangat. Bersih diri, ya kan? Kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi, ya kan? Kalau pakaian kira-kira sudah melintir-melintir, ngeper-ngeper itu setrika, ada waktu, itu caranya gitu. Harus profesional, paham ya? Rapi kan enak, ya kan? Rapi enak, dipandang pun enak. Coba udah bajunya ngeper, kemudian sorbannya ngeper, kemudian sarungnya ngeper, dilihat kan enggak enak. Zuhud yang mana? Itu bukan zuhud. Zuhud enggak kayak gitu. Paham ya? Nah, itu justru meninggalkan syariat. Syariat mengatakan apa? Apa dalam syariat itu? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian indah kalian setiap kali mau sholat. Satu. Kedua, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Paham ya? Tiga, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Orang itu rapi, indah, bersih, wangi. Gimana Sufyan? Enak enggak dipandang? Enak. Jadi jangan sampai memahami zuhud itu keliru. Zuhud itu pakainya compang-camping, sobek-sobek, kemudian sorbannya pun sobek semuanya, misalkan itu zuhud, enggak. Itu keliru. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Apa kata beliau di sini? Perhatikan baik-baik. Misal amradul hassasiyah, seperti penyakit-penyakit gatal. Yang enggak tahu artinya diartikan. Barakallahu fiik. Nah, artinya itu kan otomatis bahasa Indonesia ada huruf-hurufnya. Ngerti kok lurus. Ngerti kok lurus, bengkok-bengkok berarti gambar. Ngerti kan apa lurus kok bengkok-bengkok? Lurus, bengkok-bengkok itu huruf apa itu? Paham maksudnya? Nah, barakallahu profesional. Amradul hassasiyah itu penyakit-penyakit gatal. Ya mungkin biduren, ya kan, kadasen, ya kan, panu, atau yang semisalnya, berontok misalkan. Nah, karena apa? Karena jarang mandi. Nah, ini kalau masih badan secara umum bisa dikatakan penyembuhannya mungkin mudah. Tapi kalau area kemaluan, waliyadzubillah. Paham? Makanya pentingnya apa? Di sini syariatkan mandi janabah, fungsi tujuannya apa? Agar manusia selamat dari penyakit-penyakit. Wal iltihabat itu hampir mirip. Artinya itu ya intinya penyakit badan. Kalau hassasiyah itu gatal, iltihabat penyakit badan. Ya macam-macam penyakit badan bisa disebabkan karena apa? Badannya enggak terawat atau semisalnya. Wa nahwi dzalik minal amrad, dan semisal itu dari penyakit-penyakit yang ada. Amrad itu jamak dari marad. Maradun jamaknya amradun, penyakit-penyakit. Maridun jamaknya mardo. Maridun jamaknya apa? Mardo. Mardo itu orang yang sakit. Maridun orang yang sakit. Kalau jamaknya mardo, orang-orang yang sakit. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau maradun penyakit, jamaknya amradun. Dikondisikan ini ya faedahnya ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, nah barakallahu fiikum, berikutnya fa innal adza alladhi yakunu fi farjil 'abdi ghaliban imma yahtawi 'ala kadza aw kadza minal mikrobat wa rubbama daral insan. Penting ini perhatikan, dikarenakan gangguan yang kadang ada pada kemaluan seorang hamba, itu kebanyakannya apa? Imma yahtawi 'ala kadza aw kadza minal mikrobat. Imma terkandung dalamnya apa? Nah, barakallahu seperti ini, demikian dan demikian dari mikrobat, bakteri. Mikrobat itu bakteri. Paham ya? Bakteri itu besar atau kecil, Muhammad Madiun? Kecil, enggak nampak, tapi gatal gitu loh. Coba kalau antum kadang ya di bagian tangan kok gatal banget, enggak nampak bakterinya. Enggak nampak virusnya misalkan. Tapi kalau pakai alat-alat yang canggih itu,
Nah, barakallahu fiik, yang membesarkan sesuatu yang kecil besar itu kelihatan nampak kayak kaca besar itu, nampak bakterinya. Apa namanya itu? Alatnya itu? Mikroskop ya, atau yang semisalnya itu. Nah, tapi kalau kadang nggak nampak, gatal memang. Digaruk-garuk pun gatal juga. Ternyata udah meresap di situ virusnya. Nah, kita lihat. Wa rubbama darar insan, dan bisa jadi bisa membahayakan apa manusia. Jadi dibersihkan ya kan. Nah, barakallahu fiik, jangan membiarkan dirinya kotor. Makanya kalau ada motivasi untuk mandi, mandi. Nah, barakallahu fiik. Enggak usah banyak-banyak, mungkin sepekan mandinya 2 kali sehari gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sepekan 2 kali sehari, itu paling minim. Maksudnya sepekan 2 kali sehari itu paham enggak maksudnya? Dalam seharinya itu 2 kali. Paham ya? Seperti itu. Naam. Itu paling minim, paling maksimal ya 3. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya biar bersih badannya, bersih enak. Ya kan? Kalau badannya bersih enak, tidur nyaman, ya kan? Pikiran tenang, ya kan? Ayem adem, mana itu? Badannya sudah kotor, berdebu, blonteng-blonteng. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dikit garuk sana, garuk sini. Ah, udah. Ini nasihat loh ya. Ya masing-masing kembali ke masing-masing, cuman barakallahu fiik, kalau tidak bersih kan bisa merasakan masing-masing kan itu. Tapi kalau bersih enak insyaallah. Berikutnya perhatikan wal hadis wa ma fi babihi yadullu ala tamami syara' wa kamali sahih. Lihat ini. Dan hadis serta apa-apa yang ada dalam bab tersebut menunjukkan atas sempurnanya syariat ini, dan sempurna. Tamam, kamal artinya sama, sempurna. Tamam, kamal artinya apa? Sempurna. Syariat ini benar-benar sempurna, wa ala syumulihi, dan mencakup. Sempurna plus mencakup. Sampai masalah mandi dibahas, bayangkan itu. Ini undang-undang seperti ini tidak ada dalam undang-undang Amerika Serikat, enggak ada. Tidak ada undang-undang dalam undang-undang Perancis, enggak ada juga. Paham ya? Kata beliau, perhatikan itu. Itatruku ila hadil masalah, sampai syariat mengetuk, tatruku itu mengetuk permasalahan ini. Permasalahan mandi janabah dibahas, bayangkan itu. Nah, permasalahan mandi janabahnya dibahas. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Sempurna. Ya, menunjukkan sempurna. Nah, barakallahu fiik, menunjukkan sempurna apa syariat ini. Na'am, barakallahu fiikum, kesimpulannya kata beliau, aina tajidu hadza, di mana kamu akan jumpai seperti ini, undang-undang seperti ini? Enggak ada. Dalam undang-undang Amerika Serikat enggak ada, lihat itu, perhatikan itu. Fi dasatir al-umam al-mutahaddidah, al-umam al-muttahidah, pada undang-undang Amerika Serikat. Al-umam mutahaddidah itu Amerika Serikat, AS singkatannya. Yang enggak tahu diartikan itu nanti antum bingung. Al-umam muttahidah itu adalah Amerika Serikat. Paham ya? Di undang-undang Amerika Serikat enggak ada itu. Mandi janabah, kayak gini bentuknya, kayak gini, nggak ada. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu nggak ada. UUD 45 itu ada nggak kira-kira? Undang-undang seputar mandi janabah ada nggak, Sufyan? Nggak ada. Antum buka-buka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45, buka. Ada nggak seputar mandi janabah ini? Nggak ada. Lihat ini. Awil Qanun al-Faransi atau Undang-Undang Prancis, nggak ada. Undang-Undang Prancis, Prancis. Paham ya? Nah, au ma ilaihi minal qawanin, atau undang-undang yang lainnya enggak ada. Perhatikan, atau undang-undang yang lain enggak ada. Semuanya dijumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Udah itu aja udah. Antum buka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 itu enggak akan jumpai tata cara mandi janabah kata wa kata, enggak ada. Kemudian kalau orang habis kencing, habis buang air besar, bersuci, ada enggak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu 45? Enggak ada. Undang-undang yang paling sempurna, paling bagus, paling mencakup ya Al-Quran dan As-Sunnah. Tanamkan di benak kita semuanya itu. Paham ya? Undang-undang bikinan manusia bisa apa? Bisa direvisi, bisa diedit, dimodifikasi. Itu undang-undang bikinan manusia. Tapi Al-Quran Sunnah nggak bisa. Hanya apa yang perlu kita lakukan? Sami'na wa ta'na, selesai. Paham itu? Nah, makanya kalau menghadapi undang-undang bikinan manusia, dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau undang-undang bikinan manusia, rambu-rambu lalu lintas merah, kuning, hijau yang berada di jalan raya itu, kalau merah berhenti, kuning persiapan, hati-hati, waspada, hijau jalan. Itu melihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau merah kenapa berhenti? Depan antum orang mau lewat.
Antum ketika merah lampunya antum jalan, tabrakan nanti. Mafsadah. Berarti kalau malam jam 1 malam, jam 2 malam, jam 12 sepi misalkan merah. Enggak ada orang sama sekali, jalan pun enggak masalah. Undang-undang bikinan manusia. Karena mafsadahnya enggak ada. Nunggu setengah jam merah, sepi kan. Bismillah aja. Paham ya? Secara syariat enggak berdosa itu. Kenapa? Karena mafsadahnya enggak ada. Tapi kalau jam-jam segini, mulai pagi sampai sore ya, jam-jam segini, antum ketika lampu merah antum hantam saja, udah depan antum tabrakan nanti. Hijau kok malah berhenti, tabrak di belakang. Kuning malah tengok-tengok kanan kiri, lupa nih. Maksudnya rambu-rambu seperti itu, barakallahu fiik, itu kan bikin manusia lihat maslahat dan mafsadahnya. Paham? Contohnya kebijakan masyarakat setempat, meletakkan 6 poldur, polisi tidur, as-surtiyun naim. Surtiyun naim, polisi tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Fungsi tujuannya apa, Nazril? Agar orang tidak ngebut. Makanya sampai tulis pinggir jalan ngebut benjut. Karena apa? Karena udah ada polisi tidur atau ngebut. Ngetrail nanti kan. Nah, pelan-pelan. Orang lewat, mungkin nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil lewat nyebrang ya, pelan-pelan. Coba kalau ada polisi tidur dan ngebut nanti, bahaya kan? Nah, itu kebijakan seperti itu, barakallahu fiik. Nah, ditaati karena maslahah. Bisa dipahami? Portal, nah, portal. Masuk gang ada portal ini. Antum tabrak langsung. Gimana? Rusak kan? Nah, seperti itu undang-undang bikin manusia, kalau ada maslahahnya taati. Bisa dipahami? Nah. Dan lihat halaman 236 di balik itu. Au hatta filsafah Aflatun au Aristoteles. Memang namanya gitu memang. Kita lihat, Aristoteles maksudnya. Sampai-sampai undang-undang filsafat Aflatun atau Aristoteles namanya. Itu tokoh orang-orang ahlu kalam filsafat, ahlu mantik. Akhirnya tidak ada semuanya itu. Di dalam ilmu filsafat itu adanya teman apa? Merusak agama, bikin orang bingung gitu loh. Lah masalah makan saja dibahas oleh mereka, makan. Perhatikan ini ya, gerakkan tangan antum ketika makan, kan tangan itu gerak kan? Masukkan makanan kemana? Ke mulut, kok pas ya itu loh. Kok gak ke hidung, ke telinga loh orang makan. Ya? Nah itu dibahas oleh mereka. Sebenarnya yang gerakkan itu siapa? Manusia itu sendiri atau gerakan kekuatan dari dalam tubuh? Mereka membahas itu gerakan dari dalam tubuh akhirnya melahirkan kekuatan, geraklah tangan itu. Sehingga menuju ke arah mulut pas gitu loh. Itulah filsafat kayak gitu memang. Filsafat itu bikin orang stres memang. Makanya kalau orang kuliah-kuliah jurusan filsafat itu, kalau udah lama nggak dapat hidayah, bingung mereka. Paham ya? Masalah agama bingung. Dulu sebelum Allah Ta'ala aja apa? Dibahas sama mereka. Dulu sebelum kita ada ini, kita itu apa sih? Dibahas sama mereka. Pening nggak kepalanya? Pening. Ada gelas, diisi air. Antum lihat gelas diisi air putih bening itu, jernih. Antum masukkan pena atau pensil, nampaknya bengkok nggak? Kok bengkok ini ya? Kok bisa bengkok? Antum lihat tuh, gelas bening kasih air, pena atau pensil antum masukkan, kelihatannya bengkok. Iya kan? Kok bengkok ini ya? Kira-kira kurang apa ini? Kurang kerjaan. Saya seperti itu. Allahumma musta'an. Hati-hati ya, ilmu filsafat berbahaya sekali. Apa kata para ulama ihsan ilmu filsafat? Naam, dihafalkan itu. Ilmu filsafat itu la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu dihafalkan itu. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Artinya ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit tambah parah, yang haus tambah haus. Itu ilmu filsafat. Hati-hati ya, waspada, jangan belajar ilmu filsafat. Ilmu filsafat bikin stres, paham ya? Kadang bingung tentang dirinya, bingung. Sebenarnya ana ini siapa? Pikir sama dia. Jangan-jangan ana itu bukan ana itu. Jangan-jangan ana ini sesuatu yang nggak nampak jadi nampak. Bahas oleh mereka itu. Bikin kepala pening, stres, ujung-ujungnya ngurung diri di kamar berapa hari? 40 hari. Keluar ngaku Imam Mahdi. Allah musta'an. Hati-hati. Ilmu filsafat ini ya, hati-hati ya. Kita lihat. Mata jitu mislah hadil ahkam abadan. Kamu tidak akan menjumpai seperti hukum seperti ini selama-lamanya, enggak akan jumpai. Mandi janabah, kemudian apa? Istinja, istijmar, enggak ada di undang-undang itu, enggak ada. Paham ya?
Wala ma yuqaribuha, tidak pula mendapati sesuatu yang mendekatinya, enggak ada. Wala ma yuwaziha, dan tidak pula mendapati yang setara sepadan dengan itu, enggak ada. Didapatkan dalam as-sunnah tata cara seperti ini. Dalam agama Islam, mafhum? Nah, sehingga perlu kita kondisikan. Kalau undang-undang bikinan manusia, ya kan? Tadi seperti undang-undang Amerika Serikat, ya kan? Undang-undang Perancis enggak ada. Nah, kitab-kitab filsafat enggak ada. Nah, pentingnya ilmu fikih di sini ya. Wala ma takunu fihi raihatul ilm, bahkan tidak ada di dalam kitab mereka itu sesuatu yang bau ilmu, enggak ada. Bau ilmu, bau tak loh ya, enggak ada. Apalagi ilmunya berbau ilmu aja enggak ada, raihatul ilm, bau ilmu aja enggak ada, apalagi ilmunya itu loh. Dibuka bikin stres atau bingung orang. Allah Ta'ala itu wujud atau ghair wujud? Allah Ta'ala itu wujuduhu wujudun mutlak. Mungkin wujud, wajibul wujud. Jadi orang bingung kan? Allah Ta'ala itu wujuduhu wujudun mutlak. Mungkin wujud, wajibul wujud. Kalau wajibul wujud Allah, mungkin wujud makhluk. Pusing gak kepala antum? Apa? Kita yakini, Ahlussunnah meyakini Allah Ta'ala ada, selesai. Mereka enggak buas adanya ini bagaimana? Allah musta'an. Kita lihat. Li'annaha ba'idatun an syar'illahi azza wa jalla, penting ini. Dikarenakan ilmu-ilmu tadi, undang-undang tadi itu, undang-undang Amerika Serikat, undang-undang Prancis, undang-undang bikinan manusia tadi itu, barakallahu, jauh dari syariat Allah. Semakin jauh dari syariat Allah Ta'ala semakin membingungkan. Dah itu, yakini sudah. Paham ya? Nah, seharusnya kalau dalam syariat Islam orang mencuri diapakan tangannya? Dipotong. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia, barakallahu fiik, nah tidak dipotong, dipenjara atau yang semisalnya. Bayangkan itu. Itu pun bisa dimodifikasi. Kalau ada fulus, enggak jadi dipenjara. Itulah apa? Zalimnya undang-undang bikinan manusia, bisa ditawar-menawar, negosiasi. Tapi kalau undang-undang Al-Sunnah tidak bisa. Perhatikan ya. Tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa dimodifikasi. Potong-potong, rajam-rajam. Paham? Itulah kehebatan dan juga kesempurnaan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia yang antum saksikan barakallahu fiik di Indonesia atau misalnya, orang mau begal. Antum ketika dibegal mau enggak pengennya? Enggak mau, dilawan begalnya mati. Lah kita di penjara. Punya enggak kira-kira? Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Menyaksikan kejadian yang ada itu. Ada orang mau dibegal, begalnya dilawan. Begalnya 3 orang, dilawan 1 orang mati semua 3-tiganya. Yang di penjara yang mana? Yang di penjara yang mau dibegal tadi itu. Padahal bela diri, bayangkan itu. Ayo. Tapi kalau enggak dilawan, motornya habis. Nyawa pun mungkin habis juga. Setelah dilawan ternyata begalnya mati, yang disalahkan yang bunuh. Pengennya pemerintah itu tangkap aja kalau dibunuh. Lah gimana mau membunuh kita? Nangkap 3 pembegalnya 3. Mau tangkap langsung ini biar hidup-hidupnya sulit. Namanya baru dipukul sekali kena dagunya sempal, mati. Yang satunya pukul jebret kena ulu hatinya sempal, mati. Yang satunya baru mau dipukul kena sikot ini, gelimpang ke belakang, mati. Yang di penjara apa? Yang mau dibegal tadi. Bayangkan undang-undang bikinan manusia. Bisa direvisi, diedit, modifikasi, tawar-menawar, negosiasi. Tapi kalau undang-undang syariat Islam enggak bisa tawar-menawar, rajam-rajam, potong-potong. Paham ya? Sekarang yang masih menerapkan di antaranya mana negara? Saudi Arabia. Paham ya? Itu masih menerapkan sebagian tempat itu ya, yang misalnya mencuri potong tangannya, jebret. Nanti dikasih obat yang kira-kira untuk biar darahnya enggak mengalir, kemudian diobatin, nanti potong tangannya. Hanya kemudian laki-laki perempuan berzina dan menikah rajam. Paham ya? Seperti itu. Itu syariat Islam. Dan lihat berikutnya, perhatikan baik-baik. Wa in za'amu annahum yuriduna tanzima hayatin insaniyatin. Walaupun mereka menyangka, menduga, mengira, perhatikan, walaupun mereka za'amu, mengira, menyangka, menduga. Diperhatikan Mas, barakallahu fiik. Fungsi tujuannya dikondisikan. Wa in za'amu, walaupun mereka mengira, menduga, menyangka, annahum yuridun, bahwasanya mereka menginginkan tanzima hayatin insan, ingin menyusun kehidupan manusia seperti ini. Tanzim itu menyusun, disusun, dirapikan. Paham ya? Allah musta'an. Lihat sini. Fa innahum azizun, maka sesungguhnya mereka itu enggak mampu, lemah mereka. Berusaha menyusun kehidupan manusia, mereka susun gini gitu, mereka semuanya lemah, enggak mampu. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum, disimak itu. Mereka tujuannya apa? Mereka mengira, menduga, menyangka bahwasanya mereka itu ingin apa tadi? Menyusun struktur kehidupan manusia.
seperti ini ya. Fa innahum apa? Ajizun, mereka enggak mampu, lemah. Manusia itu lemah. Paham ya? Manusia itu kan serba lemah, ngatur ini, ngatur itu, pembangunan seperti ini ternyata apa? Aturannya pun keliru karena tidak sesuai dengan prediksi yang ditetapkan. Qala Allah azza wa jalla walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, disimak itu. Kalau seandainya datang dari selain Allah taala pasti mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Sekarang undang-undang bikinan manusia tadi itu. Banyak enggak perselisihannya, Hafid? Banyak. Banyak yang bisa dimodifikasi, tawar-menawar, negosiasi. Seharusnya dia dapat ketetapan penjara 10 tahun, dinego menjadi 2 bulan, tapi bayar sekian M, bayangkan itu. Sudah ketangkap basah, OTT, operasi tangkap tangan, dia menggelapkan apa? Harta sekian miliar. Seharusnya hukumannya 50 tahun misalkan hukumannya, seumur hidup. Wah, dinegosiasi. Ujung-ujungnya mendapat apa? Hukuman sepekan. Bayarnya sekian M. Bayangkan itu undang-undang bikin manusia seperti itu, hukuman bikinan manusia, Allah musta'an. Maka sebutkan sini kalau seandainya datang dari selain Allah Taala pasti apa? Akan menjumpai perselisihan yang banyak. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Waqad bayyana Rabbuna azza wa jalla, sungguh Rabb kami, Rabb kita menjelaskan ma yata'allaq bi hayatil insan, sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Disimak ya. Yaqdatan wa manaman, baik dalam kondisi sadar, yaqdah sadar artinya. Yaqdatan artinya sadar, wa manaman dan tidur, dibahas semuanya. Ketika orang itu sadar bagaimana, ketika tidur bagaimana, bangun tidur bagaimana, mau tidur bagaimana, doanya pun ada semuanya. Paham ya? Doanya pun ada semuanya. Saghiran wa kabiran, yang kecil sampai yang besar, ada semua syariatnya. Kalau anak kecil bagaimana, kemudian ketika lahir diapakan, sampai ketika besar bagaimana, ketika udah tua bagaimana, ada semuanya. Hadaran wa safaran, masalah dia hadir posisi mukim, safar pun syariatnya ada sendiri, ya kan? Mengenai menggunakan khuf, pakai kaos kaki bagaimana, ukurannya bagaimana, ukuran waktunya bagaimana, semua dibahas itu. Nah, i'tiqadan wa qaulan wa fi'lan, keyakinannya, ucapannya, perbuatannya dibahas semua dalam syariat ini. Sempurna enggak berarti? Sempurna gitu loh. Nah, mata jitu fi ayni nidhamin alami, kamu tidak akan pernah menjumpai pada apa undang-undang alam dunia ini. Alam itu maksudnya alam dunia ini maksudnya. Paham ya? Di seluruh dunia ini akan menjumpai undang-undang seperti itu. Kecuali dalam apa? Dalam agama Islam tadi itu. Au fi ayyi millatin ghairi millatil Islam, atau agama apapun selain agama Islam. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik enggak akan jumpai. Paling-paling mirip-mirip aja, tapi untuk full sempurna enggak ada. Paham? Makanya jangan tertarik gara-gara satu kerdus Indomie langsung apa? Dibaptis mau. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Hadil ahkamul azimah hina taqra' kitab al-adhkar al-Imam Nawawi. Perhatikan ini. Ini hukum-hukum yang sangat agung dan besar. Ketika engkau baca kitab Adhkar, kitab al-Adhkar. Kitab al-Adhkar itu kitabnya al-Imam Nawawi. Atau kitab Amal Yaumul Lailah li-Nasa'i, atau kitab nama amalan kitab al-Yaumul Lailah, itu nama kitab itu. Punya karya An-Nasa'i. Wa Amal Yaumul Lailah li Ibnu Sunni Ahmad bin Muhammad. Ada kitab yang lain, kitab Al-Yaumul Lailah karya Ibnu Sunni Ahmad bin Muhammad Ad-Dinuri. Nah, tajidu ajaban, kamu akan menjumpai apa? Sesuatu yang sangat mengagumkan. Kesimpulannya barakallahu fiik, kita sudah selesaikan pembahasan seputar apa? Nah, barakallahu fiik, hukum tidur langsung ketika dalam kondisi dia junub. Perlu enggak mandi, perlu enggak wudu? Kita lewati kesimpulannya. Wudu hukumnya apa? Wajib, sunnah, atau mustahab, atau mandub, Ibrahim? Wajib, Allahul musta'an. Kesimpulannya, nah, wajib, mandub, sunnah, atau mustahab wudunya ini? Fadil? Allahul musta'an. Kesimpulannya, wudu sebelum dia tidur dalam kondisi janabah ini wajib, mandub, sunnah, atau mustahab? Hafidh? Mubah. Paham ya? Dikondisikan. Itu kesimpulannya. Tapi kalau sebelum tidur dia mandi atau wudu, apa berarti? Afdal. Itu aja kesimpulannya. Allah alam shawab. Walhamdulillah.